Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Jeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Hal itu disampaikan Presiden saat berpidato dalam The World Economic Forum di Davos, Swiss. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan manusia menjadi kunci utama kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Hal ini disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam forum The World Economic Forum atau WEF di Davos, Swiss, Kamis 22 Januari 2026. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini. Salah satu upaya konkret dilakukan yaitu melalui program sekolah rakyat, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim sebagai langkah strategis memutus mata rantai kemiskinan. Human development, human resources is the key to a thriving and successful nation. Lack of education is the path towards failed states. But I've already built 166 schools, boarding schools, for the very poor. So this is maybe unique, because usually the children of the upper class, the children of the wealthy, go to boarding school. But I now make boarding schools for the very poor of our society. Those who are very poor, I'm taking their children. I want to cut the chain of poverty. We hope within 3 years, all the schools of Indonesia will have at least 6 classrooms with digital interactive. Selain itu, pemerintah juga mendorong digitalisasi pendidikan dengan menyalurkan papan interaktif digital ke sekolah-sekolah di seluruh tanah air. Hingga akhir 2025, ratusan ribu sekolah telah menerima fasilitas tersebut dan pada 2026, pemerintah menargetkan penambahan 1 juta unit lagi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan melanjutkan program renovasi sekolah secara masif. Pada tahun 2025, lebih dari 16.000 sekolah telah direnovasi. Dan pada tahun ini, pemerintah bertekad meningkatkan jumlah renovasi hingga puluhan ribu sekolah sebagai bagian dari komitmen memodernisasi sarana dan prasarana pendidikan nasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia sebagai titik terang perekonomian global merujuk penilaian terbaru Dana Moneter Internasional atau IMF. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia dinilai mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas fiskal. Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia kini menjadi titik terang dalam perekonomian global. Di tengah kondisi eksternal yang penuh ketidakpastian, Indonesia dinilai mampu menjaga stabilitas dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi secara konsisten. Sebutan tersebut merujuk pada penilaian terbaru Dana Moneter Internasional atau IMF dalam konsultasi artikel 4 Mission tahun 2025. IMF menilai Indonesia sebagai global bright spot setelah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 5,1% pada 2026. Presiden Prabowo menegaskan apresiasi dari lembaga internasional bukanlah tanpa dasar. Selain pertumbuhan ekonomi yang terjaga, Indonesia juga dinilai berhasil mengendalikan inflasi di bawah 2% serta menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap produk domestik bruto. The IMF recently described Indonesia as, I quote, a global bright spot with strong economic growth,
amid a challenging external environment. They did so because of evidence. They recognized that Indonesia's economy is resilient. Our policies have been and will always be well calibrated. We, Indonesia, have and will always continue to choose unity over fragmentation, friendship and collaboration over confrontation. And Prabowo menyampaikan, stabilitas ekonomi nasional tercipta karena pilihan Indonesia untuk mengutamakan persatuan dan kolaborasi. Menurutnya, kredibilitas yang dibangun selama bertahun-tahun terus dijaga dengan memilih kerjasama dan persahabatan di tengah dinamika global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimisme akan terwujud perdamaian di Gaza setelah Indonesia resmi bergabung dalam World of Peace Charter. Keterlibatan Indonesia dalam forum ini dinilai menjadi momentum bersejarah untuk mendorong upaya kemanusiaan dan perdamaian bagi rakyat Palestina. The Minister of the Prime Minister's Court of the Kingdom of Bahrain. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme kuat terhadap upaya perdamaian di Gaza usai menandatangani World of Peace Charter atau BOP. Presiden Prabowo menilai keterlibatan Indonesia dalam forum BOP merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina. Menurut Kepala Negara, inisiatif ini memberikan harapan baru bagi berakhirnya konflik di Gaza. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan perkembangan positif di wilayah konflik. Penderitaan rakyat Gaza disebut sudah berkurang seiring dengan masuknya bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Indonesia pun menegaskan kesiapannya untuk berperan aktif sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia. saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina, ya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut World of Peace sebagai inisiatif perdamaian penting dan berpotensi bersejarah. Forum ini dihimpun dari para pemimpin dunia yang memiliki pengaruh besar dengan tujuan mendorong perdamaian global dan membantu rakyat Gaza serta Palestina. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air usai menjalani rangkaian kunjungan kerja ke Inggris dan Swiss. Lawatan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis di bidang investasi, kerjasama maritim, pendidikan, hingga diplomasi global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba kembali di tanah air usai menjalani rangkaian kunjungan kerja ke luar negeri. Pesawat Garuda Indonesia 1 membawa Presiden mendarat di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu 24 Januari 2026. Prabowo turun dari pesawat dan disambut sejumlah pejabat tinggi negara. Dalam kunjungannya ke Inggris, Presiden Prabowo bertemu Perdana Menteri Keir Starmer dan Raja Charles III. Dari lawatan tersebut, tercapai 3 kesepakatan utama, yaitu komitmen investasi Inggris sebesar 4 miliar pound sterling atau setara 90 triliun rupiah, penguatan kerjasama maritim, serta pembangunan 1.582 kapal nelayan yang akan diproduksi dan dirakit di dalam negeri. Selain itu, kerjasama pendidikan tinggi juga diperkuat melalui program mahasiswa, dosen, dan pendirian kampus Universitas Inggris di Indonesia. Setelah dari Inggris, Presiden melanjutkan perjalanan ke Davos, Swiss untuk menghadiri World Economic Forum Annual Meeting 2026. Di hadapan ribuan CEO perusahaan global, Prabowo menegaskan arah kebijakan ekonomi Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Kehadiran Indonesia di Davos juga membuahkan capaian diplomatik penting dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Board of Peace sebagai komitmen aktif dalam mendorong perdamaian dunia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace menegaskan komitmen aktif pemerintah dalam mendorong penyelesaian damai konflik global dan memperjuangkan perdamaian berdasarkan hukum internasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace sebagai badan internasional baru yang bertugas mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pasca konflik. Keikutsertaan Presiden Prabowo mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia dan mendorong penyelesaian damai konflik internasional. Langkah ini sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Board of Peace diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict dan telah mendapat dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 tahun 2025. Badan ini memiliki mandat untuk mengawasi gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi dan pemulihan tata kelola sipil di Gaza. Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace memiliki makna strategis untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara. Melalui forum ini, Indonesia akan terus menyuarakan perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan, dan penegakan hukum internasional, sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai suara perdamaian di tingkat global. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri jamuan santap malam pribadi bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Jumat 23 Januari 2026. Pertemuan ini menjadi simbol keeratan hubungan Indonesia-Prancis sekaligus memperkuat komunikasi dan kerjasama strategis kedua negara. Suasana malam kota Paris terasa semakin khidmat saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Istana Elysee pada Jumat 23 Januari 2026. Kunjungan kepala negara ke salah satu istana bersejarah Prancis ini menjadi bagian dari agenda diplomasi dengan menghadiri jamuan santap malam pribadi bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron sebagai simbol eratnya hubungan persahabatan kedua negara. Setibanya di halaman Istana Elysee, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Emmanuel Macron. Proses penyambutan berlangsung khidmat dengan kehadiran pasukan jajar kehormatan serta iringan detesemen musik. Dalam suasana penuh kehangatan, kedua kepala negara tampak berjabat tangan erat dan berpelukan sebelum melangkah berdampingan memasuki istana. Presiden Prabowo dan Presiden Macron kemudian menuju Le Salon des Portraits, ruangan khusus yang menjadi tempat untuk pelaksanaan jamuan santap malam. Ruang bersejarah tersebut menjadi saksi pertemuan hangat dua pemimpin negara yang telah lama menjalin kemitraan strategis. Dalam jamuan santap malam pribadi itu, percakapan berlangsung dalam suasana akrab namun syarat makna. Momen ini menjadi ruang dialog untuk mempererat komunikasi personal, sekaligus membuka peluang penguatan kerjasama Indonesia-Prancis di berbagai bidang strategis ke depan. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik 16 anggota Dewan Energi Nasional periode 2026-2030 di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat arah kebijakan energi nasional menuju swasembada dan transisi energi. 6. Menteri Pertanian. 7. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 8. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 16 anggota Dewan Energi Nasional di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 28 Januari 2026. Pelantikan ini menandai dimulainya masa tugas keanggotaan DEN periode 2026 hingga 2030 yang memiliki peran strategis dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan energi nasional. Dari total 16 anggota yang dilantik, 8 orang berasal dari unsur pemangku kepentingan, meliputi kalangan akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup, serta perwakilan konsumen. Sementara 7 anggota lainnya berasal dari unsur pemerintahan, dengan ketua harian dan dijabat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 134P tahun 2026 tentang pengangkatan anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan, serta keputusan Presiden nomor 6P tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan DEN dari unsur pemerintah. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan kepres, serta pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Kedepannya, Dewan Energi Nasional ditugaskan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satu target utama yang diharapkan dapat diwujudkan adalah swasembada energi nasional, termasuk percepatan program kelistrikan dan transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Dewan Energi Nasional untuk menghentikan impor BBM secara bertahap guna mewujudkan swasembada energi nasional. Arahan ini disertai target penguatan ketahanan energi melalui peningkatan cadangan BBM nasional dan penyusunan roadmap kebijakan energi jangka panjang. 6. Menteri Pertanian. 7. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 8. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Ketua Harian Dewan Energi Nasional Bahlil Lahadalia segera menghentikan impor bahan bakar minyak secara bertahap demi mewujudkan swasembada energi nasional. Arahan tersebut disampaikan usai pelantikan keanggotaan Dewan Energi Nasional yang digelar di Istana Negara Jakarta Rabu 28 Januari 2026. Bahlil Lahadalia mengatakan, pelantikan anggota Dewan Energi Nasional menjadi babak baru dalam penataan kebijakan energi nasional dengan menempatkan energi sebagai prioritas pembangunan. Menurutnya, salah satu program prioritas Presiden Prabowo adalah mewujudkan kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian energi melalui arah kebijakan dan roadmap yang disusun bersama DEN. Lebih jauh, Bahlil menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan 4 arahan utama kepada Dewan Energi Nasional, yaitu menjaga kedaulatan energi nasional tanpa intervensi pihak manapun, memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong kemandirian energi, serta mewujudkan swasembada energi. Salah satu langkah konkret adalah meningkatkan cadangan BBM nasional dari saat ini sekitar 21 hari menjadi 3 bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan. Salah satu program Presiden Prabowo adalah menangani kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN, yang sebagai bentuk komitmen Presiden yang mempunyai perhatian khusus dalam rangka menempatkan energi sebagai skala prioritas pembangunan. Karena dalam berbagai kesempatan di cita nomor 2 Presiden selalu berbicara tentang ketahanan energi dan ketahanan pangan. Nah, yang baru dilantik ini adalah merupakan bagian yang baru karena baru selesai dipilih DPR dari pemangku kepentingan dari masyarakat. Kemudian dari menterinya ini sudah memang berlanjut masa jabatannya. Lebih lanjut, Bahlil mengatakan saat ini Indonesia masih mengimpor BBM lebih dari 30 juta kiloliter per tahun. Pemerintah akan menekan angka tersebut secara bertahap melalui implementasi roadmap kebijakan energi nasional, kerjasama dengan sejumlah negara, serta penguatan kelembagaan yang akan dipercepat dengan penyiapan regulasi dalam bentuk peraturan Presiden. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Presiden.
Anda kembali menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan. Ia menekankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto harus berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan. Komitmen tersebut disampaikan saat Wapres menjadi pembicara utama dalam talkshow bertajuk Arah Baru Membangun Nasional di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. Wapres menyampaikan berdasarkan hasil kunjungan terkini ke sejumlah daerah di Papua seperti Wamena, Biak, Jayapura, Manokwari, dan Merauke, pemerintah memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif. Program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, serta sekolah rakyat diharapkan betul-betul terlaksana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua. Dalam pemaparannya, Wapres menekankan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan sebagai fokus utama pemerintah. Pembangunan rumah sakit dengan fasilitas modern, ketersediaan tenaga medis, serta perbaikan infrastruktur sekolah menjadi perhatian serius agar tidak lagi ditemukan fasilitas pendidikan yang tidak layak. Jadi sekarang Pak Presiden punya dua lembaga yang memang fokus untuk mengawal percepatan pembangunan di Papua. Ada BP3UKP, ada komite yang kemarin juga baru saja dilantik oleh Presiden. Dan ya tugas kami sebagai pembantu Presiden untuk memastikan visi misi ini berjalan baik, terutama yang ada di Papua. Wapres juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat penyelesaian jalan Trans Papua dan mengoptimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus. Selain itu, Wapres mendorong peran aktif sumber daya manusia lokal dan pembangunan Papua. Acara ini diikuti sekitar dari 1.000 mahasiswa dan Sivitas Akademika UKSW, serta dihadiri pimpinan universitas. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau berbagai produk inovasi karya Sivitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. Inovasi berbasis teknologi termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan untuk sektor pertanian dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan nasional dan swasembada pangan. Usai menjadi pembicara pada talkshow Arah Baru Pembangunan Nasional di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Senin 26 Januari 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming melanjutkan kegiatan dengan meninjau berbagai produk inovasi karya Sivitas Akademika UKSW. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional berbasis inovasi. Didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun, Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin, serta Rektor UKSW Profesor Intias Utami, Wapres meninjau berbagai karya unggulan dari setiap fakultas. Mulai dari inovasi teknologi ramah lingkungan, aplikasi digital untuk pelayanan publik, hingga produk kewirausahaan sosial hasil pengembangan mahasiswa. Salah satu inovasi yang menjadi perhatian Wapres adalah karya mahasiswa UKSW yang memadukan robotika dan kecerdasan buatan untuk sektor pertanian. Teknologi ini mampu memantau suhu, kelembapan, dan cahaya secara cerdas untuk menjaga kondisi tanaman sebelum ditanam di lahan terbuka, serta telah diajangkan dalam berbagai kompetisi internasional. Wapres menegaskan inovasi seperti ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat program swasembada pangan nasional. Menurutnya, pemanfaatan teknologi mutakhir dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menarik minat generasi muda. Menutup kegiatan di UKSW, Wapres menanam bibit pohon lohansung sebagai simbol komitmen keberlanjutan sebelum makan siang bersama mahasiswa di kantin kampus. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya, pemirsa, memastikan arahan Presiden Prabowo terkait penanganan bencana, Wakil Presiden Gibran Rakabuming datang ke Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat. Selain tinjau lokasi bencana, Wapres juga menemui korban terdampak dan meminta semua unsur bergerak dalam operasi penyelamatan. Didampingi Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono dan rombongan terbatas, Wakil Presiden Gibran Rakabuming berangkat dari stasiun kereta cepat Wus Halim, Jakarta menuju Bandung Barat. Saat tiba di lokasi bencana, Wapres Gibran berbincang dengan sejumlah korban terdampak. Gibran mendengarkan cerita para korban terdampak soal kejadian tanah longsor yang terjadi pada Sabtu pagi. Kedatangannya juga untuk memastikan proses evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban berjalan cepat. Ia mendorong agar penanganan bencana dilakukan optimal hingga proses pemulihan pasca bencana. Seperti diketahui, bencana banjir dan tanah longsor terjadi di Kampung Pasir Kuning, RT 05 RW 11, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu dini hari. Longsor menimbun puluhan rumah warga. Hingga Minggu pagi dilaporkan 8 orang meninggal dunia dan lebih dari 80 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri prosesi tinggalan Jumenengan dalam keempat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara 10 di Pura Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah. Kehadiran Wapres menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelestarian warisan budaya Nusantara sebagai bagian dari jati diri bangsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri prosesi tinggalan Jumenengan dalam keempat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 yang digelar di Pura Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah, Selasa 27 Januari 2026. Kehadiran Wapres menjadi bentuk penghormatan sekaligus dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan warisan budaya Nusantara. Kehadiran Wapres dalam agenda kebudayaan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kebudayaan sebagai bagian dari jati diri bangsa. Wapres Gibran menilai tradisi tinggalan Jumenengan Mangkunegaran mencerminkan upaya pelestarian budaya yang adaptif, terbuka, dan mampu menjembatani nilai tradisi dengan dinamika masyarakat modern. Tiba di lokasi, Wapres didampingi sang istri Selvi Gibran Rakabuming disambut oleh Ketua Panitia Tinggalan Jumenengan dan sejumlah tokoh daerah. Rangkaian acara diawali dengan kirap prajurit atau Royal Defile, dilanjutkan penampilan tarian sakral bedaya Anglir Medung yang diiringi kelenengan gamelan, serta persembahan artistik dari seniman dan akademisi seni. Pelaksanaan Tinggalan Jumenengan tahun ini menegaskan posisi Mangkunegaran sebagai pusat kebudayaan yang selaras dengan perkembangan zaman. Semangat inklusivitas terlihat dari keterlibatan ratusan peserta kirap dan rangkaian acara pendukung yang melibatkan pelajar, komunitas budaya, hingga warga di sekitar Pura Mangkunegaran. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi kegiatan Presiden lainnya. Usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House, London yang dilanjutkan dengan jamuan santap siang atas undangan Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy. Forum ini menjadi momentum penguatan kerjasama ekonomi dan investasi strategis antara Indonesia dan Inggris. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Forum Bisnis dan Investasi dilanjutkan dengan jamuan santap siang atas undangan Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy di Lancaster House, London pada Selasa 20 Januari 2026. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris. Forum ini diawali dengan sesi perkenalan delegasi bisnis Inggris yang difasilitasi oleh British Chamber of Commerce atau BRICHAM, serta delegasi bisnis Indonesia yang dipimpin Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN.
Sesi tersebut menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku usaha kedua negara dan membuka peluang kerjasama di bidang perdagangan, investasi, industri, dan teknologi. Forum dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab antara pelaku usaha dan Presiden Prabowo. Dalam kesempatan ini, Presiden mendengarkan langsung aspirasi serta minat investasi dari berbagai perusahaan sekaligus memberikan respon terhadap berbagai isu dan peluang kerjasama. Dialog berlangsung interaktif dan mencerminkan antusiasme dunia usaha terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Menutup rangkaian kegiatan, Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy dan Presiden Prabowo melanjutkan foto bersama para delegasi di Grand Staircase Lancaster House. Dalam kegiatan ini, Presiden Prabowo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia serta Duta Besar RI untuk Inggris, sekaligus menandai berakhirnya Forum Bisnis dan Investasi yang mencerminkan keseriusan Indonesia memperkuat posisi sebagai tujuan investasi strategis di tingkat global. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan filantropi konservasi gajah Peusangan sekaligus bertemu Raja Inggris Charles III di Lancaster House, London. Kehadiran Presiden dalam forum ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama internasional di bidang pelestarian lingkungan dan satwa liar. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan filantropi konservasi gajah Peusangan sekaligus bertemu dengan Raja Inggris Charles III di Lancaster House, London pada Rabu 21 Januari 2026. Presiden tiba sekitar pukul 10 waktu setempat dan disambut oleh utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hasim Joyo Hadikusumo serta Menteri Kesetaraan Inggris Sema Malhotra. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo menerima penghormatan dari pasukan jajar kehormatan sebelum bertemu Raja Charles III di ruang makan kenegaraan. Kedua pemimpin melakukan pertemuan singkat sebelum memasuki rangkaian utama acara dan menerima pemaparan mengenai pertemuan filantropi konservasi gajah Peusangan yang disampaikan oleh CEO Circular Bioeconomy Alliance Mark Palahi. Usai pemaparan, Presiden Prabowo dan Raja Charles berinteraksi dengan para pengusaha dan filantropi lingkungan yang tergabung dalam UK Indonesia Peusangan Elephant Conservation Initiative atau PCI. Keduanya tampak berjalan beriringan dan berbincang dengan para undangan sambil menikmati jamuan teh. Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional di bidang pelestarian satwa liar dan konservasi lingkungan. Program konservasi gajah Peusangan sendiri merupakan kolaborasi pemerintah Indonesia, WWF Indonesia, dan berbagai mitra internasional, termasuk pemerintah Inggris untuk melindungi gajah Sumatera serta menjaga keberlanjutan habitatnya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui konferensi video membahas perkembangan kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Rapat digelar di sela lawatan Presiden ke London, Inggris dengan agenda penertiban dan penyelamatan kawasan hutan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui konferensi video untuk membahas perkembangan kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Rapat tersebut digelar pada Senin 19 Januari 2026 di sela lawatan Presiden ke London, Inggris. Rapat terbatas ini diikuti sejumlah pejabat negara, di antaranya Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, Menteri Agraria, dan Tata Ruang Kepala BPN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sementara Presiden Prabowo Subianto di London didampingi Menteri Luar Negeri, Menteri Kehutanan, dan Sekretaris Kabinet. Rapat terbatas berlangsung sekitar 2 jam dengan agenda utama membahas perkembangan penertiban kawasan hutan di berbagai daerah. Satgas PKH sendiri dibentuk pada Januari 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 sebagai langkah strategis menjaga kawasan hutan dan kekayaan negara. Sebelumnya pada akhir Desember 2025, Satgas PKH telah melaporkan capaian kerja mereka kepada Presiden, termasuk penyerahan uang triliunan rupiah hasil penertiban kawasan hutan. Presiden Prabowo menegaskan agar Satgas PKH tidak ragu menindak siapapun yang melawan hukum demi menyelamatkan aset dan kekayaan negara. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di sejumlah daerah. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya penertiban usaha sumber daya alam demi perlindungan lingkungan dan kepentingan publik. Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan terbukti melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan. Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di 3 provinsi terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keputusan pencabutan izin ini diambil setelah rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari London, Inggris. Dalam rapat tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran perizinan dan pemanfaatan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, berdasarkan laporan Satgas PKH, Presiden langsung menginstruksikan tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar. Pencabutan izin dilakukan terhadap 22 perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan seluas lebih dari 1 juta hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektar serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Pemerintah menegaskan akan terus melakukan penertiban terhadap usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Langkah tegas ini dilakukan sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga kelestarian hutan serta mewujudkan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Anda kembali menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah menjadikan pesantren sebagai bagian dari ekosistem pembangunan sumber daya manusia unggul. Hal ini disampaikan Wapres saat berkunjung ke Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu, Pak Kiai mohon izin. Wakil Presiden Gibran mendorong santri menguasai teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dan robotika agar mampu bersaing di era transformasi digital. Menurut Wapres Gibran, pesantren memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya kuat secara moral dan spiritual, tetapi juga kompeten menghadapi tantangan zaman. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan nasional. Wapres menjelaskan bahwa investasi di bidang pendidikan terus diperkuat, mulai dari perbaikan sekolah, pembangunan sekolah unggulan hingga memasukkan materi coding dan AI dalam kurikulum. Pondok Pesantren Cipasung yang berdiri sejak 1931 atas prakarsa Kiai Haji Ruhiyat dikenal sebagai pesantren yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Saat ini Cipasung mengelola pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi seperti Universitas Islam Kiai Haji Ruhiyat Cipasung, Universitas Cipasung, Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, hingga program Pasca Sarjana. Sebagai bagian transformasi tersebut, pesantren menjalin kerjasama dengan Microsoft untuk pelatihan AI dan Persatuan Robotika Seluruh Indonesia atau PRSI untuk pelatihan robotika bagi santri dari berbagai jenjang. Segala macamnya ini udah mulai kita masukkan ke sekolah. Beberapa kampus, universitas juga sudah mulai memasukkan fakultas AI. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman dan tak terkecuali santri. Jadi santri harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi saya juga titip Pak Wagub, Pak Bupati, ini tolong terus dikawal juga program-program dari Pak Presiden. Ada MBG, CKG, Sekolah Rakyat
semua yang masuk ke Jawa Barat, ke Tasik, mohon ini dikawal benar. Dalam kunjungan ini, Wakil Presiden juga menyaksikan langsung presentasi karya santri di bidang AI dan robotika. Karya-karya tersebut menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi pusat inovasi teknologi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. AI yang bisa mendetek lowongan kerja di Jepang ya, itu inovasi yang saya kira luar biasa. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau program makan bergizi gratis atau MBG di SMA N2 Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Peninjauan ini merupakan bagian dari pengawalan langsung terhadap program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi dan kesehatan pelajar. Program makan bergizi gratis terus diperkuat sebagai langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Implementasi program ini di berbagai daerah menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi generasi muda secara merata dan berkelanjutan. Sebagai upaya memastikan pelaksanaan tersebut berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau implementasi program makan bergizi gratis di SMA N2 Tasikmalaya, Jalan RE Mata Dinata nomor 261 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa 20 Januari 2026. Peninjauan ini merupakan bagian dari pengawalan langsung terhadap program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi dan kesehatan pelajar. Kunjungan ini sekaligus memastikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui program pemenuhan gizi nasional berjalan konsisten di lapangan. Presiden menekankan bahwa pemenuhan gizi sejak usia sekolah merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing, sehingga implementasi program MBG harus dijalankan secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Pada kesempatan tersebut, Wapres meninjau langsung proses distribusi makanan bergizi kepada para siswa serta berinteraksi dengan pihak sekolah. Ia menekankan pentingnya konsistensi kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta pemenuhan standar gizi yang seimbang agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh para siswa. Wapres juga mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pihak sekolah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Dengan kolaborasi yang solid, program ini diharapkan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ini sangat-sangat membantu kita bagi siswa-siswa yang... Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.